Pelanggaran sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Penistaan atau penodaan agama merupakan salah satu bentuk pelanggaran sila pertama Pancasila. Kasus penistaan agama yang pernah menghebohkan publik diantaranya adalah dilakukan oleh Lia Eden. Dia dinyatakan bersalah atas kegiatan menyebarkan agama yang tidak benar. Lia Eden merupakan pemimpin sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan yang telah dinyatakan sesat. Kepada anggota sektenya, Lia memperkenalkan agama baru yang ia sebut Salamullah. Agama ini merupakan penyatian dari semua agama yang ia pelajari. Beberapa ajaran Salamullah diantaranya, sholat dibolehkan dalam 2 bahasa, halal mengonsumsi babi, mengadakan ritual penyucian diri seperti menggunduli kepala, membakar tubuh, dan lain-lain. Pada tahun 2006, Lia Eden divonis bersalah melakukan penodaan agama dan dihukum 2 tahun penjara. Ia kembali ditangkap polisi pada tahun 2008. Materi selanjutnya ada pelanggaran sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contoh pelanggaran dari sila kedua adalah kekerasan seksual. Pada akhir 2019, seorang guru pembina pramuka di Surabaya bernama Rahmat Santoso Slamet divonis 12 tahun penjara dan kebiri kimia selama 3 tahun. Dia dinyatakan bersalah telah melakukan pencabulan terhadap anak didik laki-laki yang merupakan nilai di pramuka. Perbuatan Rahmat dinyatakan telah membuat para korban trauma, malu, dan takut. Selain itu, hakim menyatakan Rahmat juga telah merusak masa depan korban yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Yaitu pelanggaran sila ketiga Persatuan Indonesia. Salah satu contoh pelanggaran sila ketiga adalah gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kini dikenal sebagai kelompok kriminal persenjataan KKB. Gerakan ini separatis ini telah berdiri sejak tahun 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam memperjuangkan keinginannya, kelompok ini kerap melakukan tindakan kriminal yang memakan korban jiwa. Tak jarang para wanita dan anak-anak menjadi korban kebrutalan KKB. Hingga kini KKB masih sulit diatasi karena mereka memiliki dengan persenjataan yang lengkap dan mutakhir. Mereka pun bersembunyi di wilayah pegunungan Papua. Baik, selanjutnya ada pelanggaran sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembatasan kebebasan berpendapat merupakan salah satu contoh pelanggaran sila keempat. Pada 2021 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontraks mencatat ada 26 kasus terkait langkah-langkah pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kasus yang paling menarik perhatian masyarakat saat itu adalah mural. Diduga wajah Presiden Joko Widodo yang pada bagian matanya ditutupi tulisan 404 not found di kota Tangerang. Polres Tangerang kota pun bertindak kreatif dan dengan pemburu pembuat moral. Beberapa saksi telah diperiksa. Polisi berdalih pemburu tersebut dilakukan karena presiden adalah lambang negara yang harus dihormati. Kasus ini akhirnya dihentikan setelah muncul beberapa kritik dan protes di masyarakat. Polisi mengakui tidak ada unsur pidana pada pembuatan mural tersebut. Namun, mural diduga wajah presiden itu dihapus dan ditimpa dengan cat hitam oleh pemerintah setempat dan TNI Polri. Sekian, terima kasih. Nah, di sini ada pelanggaran sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pelanggaran sila kelima adalah korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial yang bernama Juliari Batubara, yang membuatnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan didenda sebesar 500 juta pada 2021. Kemarin ia dinyatakan
paket bansos masyarakat sebesar 10.000 per paket senilai 300.000.